Hai Sobat BKN, ketemu lagi di Q&A. Aku Dede mau menjawab 5 pertanyaan pilihan di media sosial dan kanal pengaduan BKN. Langsung aja aku bacain ya. Pertanyaan pertama, sekarang terlalu berat untuk mengajukan kenaikan pangkat. Beda dengan dulu, sekarang urus naik pangkat harus juga ada uangnya. Waduh, baru tahu nih admin kalau urus KP ada biayanya. Jadi, perlu Sobat BKN dan instansi ketahui bahwa seluruh layanan kepegawaian BKN seperti kenaikan pangkat, status, mutasi, hingga pensiun tidak dipungut biaya alias gratis. Jadi, proses usul kenaikan pangkat PNS dari instansi ke BKN tidak pernah dikenakan biaya ya. Untuk proses usulnya sendiri, instansi bahkan tidak perlu repot datang ke BKN, karena layanan BKN sudah melalui sistem berbagi pakai bersama seluruh instansi, yaitu melalui CISN. Namun, apabila ada oknum yang tidak bertanggung jawab meminta sejumlah imbalan, silakan diadukan melalui aplikasi lapor. Jangan lupa sertai bukti yang valid, agar dapat ditindaklanjuti oleh Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BKN. Begitu ya Sobat BKN, kita ke pertanyaan yang kedua. Mohon dipertimbangkan untuk UKOM kenaikan pangkat dihapus saja. Mempersulit PNS untuk naik pangkat reguler. Saya sudah 6 tahun tidak naik pangkat gara-gara harus ada Serkom. Mohon bantuan Bapak Kepala BKN. Baik, jadi begini Sobat BKN, syarat harus ikut dan lulus UKOM ditujukan ketika ingin mengajukan kenaikan jenjang, misalnya dari ahli pertama ke ahli muda. Jika hanya untuk keperluan naik pangkat, tidak ada pemberlakuan UKOM, kecuali jabatan fungsional yang akan naik pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang jabatan. Wajib mengikuti dan lulus UKOM terlebih dahulu, sesuai dengan Peraturan Menpan RB Nomor 1 Tahun 2023. Perlu Sobat BKN tahu, UKOM atau uji kompetensi ini bertujuan untuk mengukur dan menilai apakah JF tersebut layak naik ke jenjang lebih tinggi atau tidak, baik dari aspek kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Karena semakin tinggi jenjang JF-nya, sudah selayaknya semakin tinggi kompetensi dan tanggung jawabnya. Itulah yang membedakan keahlian JF sesuai jenjangnya. Jadi, bukan sekedar naik jenjang dan naik pangkat karena sudah waktunya, tetapi apakah sudah layak secara kompetensi dan kinerja atau tidak. Kita ke pertanyaan berikutnya. Apakah PNS yang melaksanakan tugas belajar bisa mengusulkan naik pangkat? Jawabannya bisa. Jadi untuk PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar, dapat diusulkan kenaikan pangkat secara reguler atau kenaikan pangkat dalam tugas belajar dengan syarat 4 tahun dalam pangkat terakhir dan penilaian kinerja atau SKP selama 2 tahun bernilai baik. Selanjutnya ke pertanyaan keempat. SK jabatan fungsional saja sudah hampir 2 tahun belum ada kabar. Oke, jadi begini Sobat BKN. Setiap jabatan fungsional punya instansi pembina JF-nya masing-masing. Contoh BKN adalah instansi pembina jabatan fungsional kepegawaian, seperti analis SDM, aparatur, dan asesor SDM, aparatur. Nah, yang berhak menerbitkan SK jabatan tetap instansi masing-masing setelah mendapat rekomendasi dari instansi pembina JF-nya. Misalnya, Sobat BKN yang baru mengikuti UKOM kenaikan jenjang, hasil kelulusan dan rekomendasinya harus disampaikan terlebih dahulu oleh instansi pembina JF ke instansi kalian. Baru, Biro SDM instansi dapat menindaklanjuti penerbitan SK jabatan JF-nya. Jadi, pastikan dulu hasil rekomendasi sudah diterima dari instansi pembina. Atau, kalau sudah terbit dari instansi pembina, konfirmasi ke unit kepegawaian instansi untuk menindaklanjuti pengangkatan JF-nya. Kita beralih ke pertanyaan terakhir. Mau tanya, bagi yang masih pendidikan S1, untuk kenaikan pangkat puncak reguler, apakah hanya mentok sampai golongan 3D? Jika mau naik pangkat ke 4A, apakah syaratnya perlu pendidikan S2? Mohon penjelasan Bapak, Ibu Admin. Lalu kalau untuk kenaikan pangkat JF, apakah wajib S2 juga kalau mau naik ke 4A? Pertanyaan terakhir ini terkait kualifikasi pendidikan untuk kenaikan pangkat reguler ya. Untuk jabatan pelaksana dan jabatan struktural setingkat eselon 4 dengan kualifikasi pendidikan S1, pangkat puncaknya adalah 3D. Jika ingin naik ke pangkat 4A, maka harus mempunyai kualifikasi pendidikan S2. Tetapi, perlu Sobat BKN tahu, yang namanya kenaikan pangkat sifatnya berjenjang ya. Tidak serta-merta juga langsung dapat menduduki pangkat tertinggi meski tingkat pendidikannya sudah tinggi. Contoh awal masuk memiliki ijazah S2, golongan awalnya tetap dimulai dari 3B. Tidak bisa langsung ke pangkat puncak 4A, semisal jabatan pelaksana. Termasuk untuk JF juga berjenjang sesuai tingkat keahliannya.
Jadi begitu ya Sobat BKN, ayo rajin-rajin pahami aturan kepegawaian sendiri agar kalian bisa merencanakan path career sejak awal. Nah, itu dia jawaban dari 5 pertanyaan pilihan yang ditanyakan Sobat BKN. Gimana nih? Sudah paham ya sekarang? Jika Sobat BKN ada pertanyaan lain seputar layanan kepegawaian, jangan ragu untuk bertanya di kanal pengaduan maupun media sosial BKN ya. Aku Dede, sampai jumpa di Q&A berikutnya.